Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini saya memakai kemeja warna merah. Merah itu kan artinya berani, merah itu darah. Nah, ngomong tentang darah, hari ini 14 Juni ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Nah, kalau kita ngomongin tentang donor darah, ini adalah aktivitas sosial yang bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa di seluruh dunia. Tapi mungkin ada dari Anda gitu ya, yang belum pernah donor darah sama sekali, takut-takut, mungkin takut jarumnya, takut efeknya dan lain sebagainya karena udah kebetulan banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat akhirnya belum berani. Nah, kalau Anda mulai niat nih hari ini mau berdonor darah, apa saja yang harus dipersiapkan sebagai donor darah pemula? Nah, ini dia topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomongin tentang mitos fakta seputar donor darah, kita akan bahas nih. Kebetulan ada beberapa mitos ya, atau nggak tahu itu fakta atau mitos belaka seputar donor darah yang mungkin menjadi kekhawatiran Anda sampai detik ini belum donor darah. Kita akan bahas satu-satu ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama. Mitos atau fakta nih, kehabisan darah setelah donor. Waduh, memangnya diambilnya darahnya berapa liter gitu, atau berapa galon, atau berapa drum gitu ya. Tapi ini sering banget ya pemirsa ya, sering banget orang di luaran sana, jangan donor darah, nanti darah kamu habis. Darahnya kan disedot tuh berapa kantong segala macam ya. Nah, ini yang sering terjadi, yang tidak hanya ngomongin kehabisan darahnya aja, tapi biasanya orang berpikir bahwasanya efeknya kalau kita habis donor darah dan kehabisan darah, itu katanya bisa keliengan, pusing, pingsan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ada nggak sih standar khususnya berapa darah yang diambil sehingga ini di titik aman, atau sebenarnya orang bisa benar-benar kehabisan darah? Nah, ini mitos atau fakta nanti yang kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Donor darah itu sakit. Nah, ini dia yang lumayan banyak juga. Kita tahu ya, kalau kita ngomongin tentang donor darah ini kan pakai jarum ya. Dan katanya gitu ya, katanya jarumnya ini lebih gede loh, lebih besar dari jarum suntik pada biasanya. Karena dia harus menarik darah dari dalam tubuh kita. Dan itu yang bikin orang, aduh itu pasti sakit banget karena jarumnya gede gitu. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya apakah memang jarumnya sebesar itu dan bisa menyebabkan sakit gitu ya ketika kita melakukan donor darah, sehingga akhirnya banyak orang yang urung untuk melakukan donor darah. Sakit atau enggak nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Mitos atau fakta, sebelum kita berdonor darah kita harus menjalani diet khusus atau makan atau minum minuman khusus. Kita tahu ya, nanti setelah donor darah kan berarti ada darah yang diambil. Jadi kayak mungkin energinya agak berkurang sehingga kita disarankan untuk menjalani diet khusus. Harus makan ini, harus minum ini, harus gini, harus gitu segala macamnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang setiap kita mau donor darah harus menjalani diet khusus ini, harus makan ini, harus minum itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, atau seperti apa? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tidak bisa donor darah kalau sudah tua. Nah, ini juga ya, kita ngomongin masalah umur. Proses degeneratif manusia atau faktor aging lah ya, kita semua orang pasti akan menua. Nah, pertanyaannya ketika kita sering mendengar, udah kalau tua mah nggak boleh donor darah soalnya kualitas darahnya menurun. Nah, ini sering banget juga ya. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah menua, proses degeneratif ini akan berpengaruh ke darah dan akhirnya kalau udah tua nggak boleh donor darah atau nggak bisa donor darah. Nanti akan kita bahas juga ya, apakah berhubungan tuh antara usia biologi seseorang dengan kualitas darah seseorang. Oke, kita lihat yang terakhir. Ini mitos atau fakta ya. Perokok tidak bisa donor darah. Nah, sering kita melihat bahwasanya ketika kita ngomongin perokok ini kan semuanya itu masuk ya ke dalam paru-parunya, ke dalam darahnya termasuk juga. Nah, akhirnya orang berpikiran bahwasanya ketika kita mau nyumbangin darah, donor darah kan darahnya harus yang sehat, harus yang bersih. Sementara kalau perokok gimana? Kan nanti darahnya udah terkandung dengan asap rokok dan lain sebagainya yang ada racun-racun di dalam rokoknya. Jadi pertanyaannya, perokok bisa donor darah atau nggak sih? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar donor darah dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar donor darah. Nah, itu beneran fakta atau mitos doang gitu ya. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Lilis Wijaya MARS, Kepala Divisi Pengembangan Unit Donor Darah dan Kepala Bidang Rekrutmen dan Penyediaan Donor PMI. Selamat pagi Dr. Lilis, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Raden. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, selamat Hari Donor Darah Sedunia ya dok ya, hari ini ya dok ya, 14 Juni. Terima kasih, sama-sama. Oke, berarti 1 bulan ini kegiatan PMI lumayan full ya dok ya? Ya, khususnya spesial di hari ini ya, 14 Juni ya. Oke. Jadi pas hari ini kita akan peringatin sama-sama secara serentak. Oke ya, kita akan membahas betapa manfaatnya dari donor darah ini banyak banget. Tapi kebetulan di lapangan ya, di masyarakat kita udah tersebar tuh dok beberapa mitos atau nggak tahu mitos atau beneran fakta gitu ya seputar donor darah yang mungkin membuat beberapa orang atau beberapa individu akhirnya mengurungkan niat untuk donor darah karena takut dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama ya dok ya, mitos atau fakta nih dok. Kalau habis donor darah kita bisa kehabisan darah dok. Gimana tuh? Itu sih mitos ya. Karena gini, kalau darah yang beredar dalam tubuh kita itu kan ada sekitar 4,5 sampai 5,5 liter ya. Yang diambil darahnya itu cuma 350 sampai 450. Artinya kan masih banyak darah yang masih beredar di dalam tubuh. Jadi ini mitos sebenarnya. Terus ada masanya. Jadi ada untuk regenerasi sel itu cepat juga. Jadi nggak akan khawatir lah orang-orang kalau misalnya yang donor darah tidak akan kehabisan darah, tidak akan istilahnya itu kering darahnya ya, ngomongnya kan gitu, kering darahnya nggak akan kehabisan karena memang hanya berapa persen dari total seluruh volume darahnya yang diambil. Nah, selanjutnya yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah ketika darahnya ternyata nggak habis ya gitu, nggak kehabisan darah seperti disebutkan oleh Dr. Lilis. Tapi banyak orang yang concern atau khawatir pada biasanya habis donor darah karena mereka berpikirnya habis donor darah, darahnya diambil, darahnya habis, akhirnya ini yang membuat mereka jadi pusing, keliengan, akhirnya ada yang pingsan segala macam. Ini efek dari kekurangan darah atau ada efek yang lain sih dok? Karena ini kan orang pasti berpikirannya kalau yang seperti itu efek kan tidak semua orang ya, beberapa orang itu tuh kan darahnya habis tuh pasti makanya keliengan, makanya pingsan gitu dok. Gimana tuh? Ya, jadi makanya setiap habis donor darah tidak langsung untuk bangun ya dari tempat tidurnya, dari bednya. Tapi istirahat dulu sekitar 5-10 menit untuk beradaptasi. Dan adaptasi kalau memang sudah bisa untuk bangun dari bednya itu bisa langsung untuk kembali pulang ke rumah. Saya pikir gitu Pak, jadi nggak usah khawatir lah kalau untuk donor, ini kegiatan yang sangat aman ya buat masyarakat juga karena memang banyak yang takut karena takut lemes pulangnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, oke ya, semuanya sudah sesuai standar gitu ya. Jika dilakukan dengan teknik yang pas. Oke, yang selanjutnya dok. Donor darah itu sakit. Nah, sakitnya pasti karena satu barang itu dok. Jarum, katanya jarumnya gede gitu kan. Karena harus narik darah tuh dari dalam banyak-banyak gitu kan. Nah, beda sama jarum suntik yang biasanya kecil gitu. Nah, bener nggak sih dok donor darah itu sakit? Ini kan yang ditakutin oleh banyak orang gitu. Iya memang banyak memang tanya sakit nggak sih donor gitu ya. Ya donor itu salah satu kegiatan medis ya yang aman ya. Tentunya kalau misalnya ada jarum masuk ke tubuh kita udah pasti sakit, tapi itu minimal ya, tidak sakit terus menerus. Mungkin pada saat awal penusukan itu sakit sedikit, tapi setelah itu sudah adaptasi dan itu sudah tidak akan berasa sakit lagi. Apalagi kalau misalnya donornya itu donor rutin, maka pada saat penusukan pun tidak akan terasa sakit. Jadi karena sudah terbiasa ya dok ya. Jadi tidak sakit ya pemirsa ya kalau mau donor darah. Oke dok, lanjut yang selanjutnya. Nah katanya kalau mau donor harus menjalani diet khusus, betul nggak sih dok?
Ya faktanya ini harus begitu ya, karena setiap pendonor kita kan ingin mendonorkan darah yang sehat ya. Bukan darah-darah sisa, darah-darah yang kotor gitu, tapi kita ingin mendonorkan darah sehat untuk menolong orang yang sakit gitu ya ceritanya ya. Jadi kita harus menjaga diri kita mulai dari makanan yang kita makan, minuman, harus banyak minum air putih, terus jangan makan banyak lemak gitu ya, terus olahraga teratur. Jadi sebelum donor usahakan seperti itu. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti yang mitos-mitos yang pernah beredar itu rokok gitu misalnya ya, itu kan satu kegiatan yang buruk. Jadi hindari itu supaya kita bisa mendonorkan darah dengan hasil darah yang bagus dan berkualitas gitu. Oke, jadi makan makanan yang sehat, tidak hanya ngomongin untuk mau donor darah aja makan sehatnya, karena harus mendonorkan untuk orang lain, tapi juga ya untuk kesehatan diri sendiri juga ya dok ya gitu. Oke, yang selanjutnya yang juga penting nih dok, banyak orang akhirnya udah 50 plus gitu atau 60 plus akhirnya mengurungkan niat gara-gara banyak orang ngomong, kalau tua mah udah nggak bisa donor darah lagi, darahnya udah nggak sehat gitu, darahnya udah tua gitu. Nah ini ada hubungan nggak sih dok antara tuanya seseorang, usia seseorang dengan kualitas darah dan akhirnya nggak boleh donor katanya, gimana nih dok? Ya, kalau sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015 itu sebutkan mulai dari awal 17 tahun, usia awal ya untuk pendonor itu 17 tahun sampai lebih 60 tahun, dengan catatan harus dalam keadaan sehat yang lebih 60 tahun itu. Tentu saja dengan catatan harus berdasarkan keterangan dokter bahwa di usia 60 tahun itu kesehatannya cukup prima untuk bisa mendonorkan darahnya. Itu tentu saja tidak disertai dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya gitu, seperti jantung, hipertensi atau pernah stroke gitu. Jadi keadaan kondisi pasien walaupun usianya lebih dari 60 tahun tapi dalam keadaan sehat. Gitu Pak. Oke ya, jadi lihat-lihat juga boleh kok usia lanjut udah tua, yang penting dia dalam kondisi yang fit gitu ya dok ya. Oke, jadi tidak ada alasan atau dengerin orang lagi, aduh udah tua nggak boleh ya, tetap harus boleh kalau kondisinya memang memungkinkan dan fit atau sehat. Yang terakhir dok, nah setelah tua perokok, nah kabarnya perokok ini nggak boleh soalnya tuh di darahnya udah bercampur tuh ya, nikotin lah, tar segala macam yang berasal dari rokok, akhirnya waduh nggak boleh itu, darahnya kotor, nggak boleh, nanti mau disumbangin ke orang lain masa darahnya kotor. Nah gimana ya dok antara donor darah dengan perokok? Perokok itu sebenarnya mitos ya. Sebenarnya kalau kita ingin yang tadi saya sebutkan, kita ingin membantu orang dengan kualitas darah kita yang bagus. Tentu saja kita harus menjaga. Jadi sebelum mendonor sebaiknya tidak merokok, gitu ya. Ataupun kalau misalnya ingin untuk melakukan kegiatan kemanusiaan terus-menerus nih, stop merokok supaya kualitas darahnya bagus, gitu. Oke, berarti ini intinya perokok boleh donor asalkan beberapa waktu sebelum berdonor dia tidak merokok gitu ya dok ya? Ya. Oke, tapi untuk kualitas darah tidak ada pengaruhnya dok dengan rokok atau gimana? Atau tetap nanti ada screening juga gitu? Iya, biasanya kalau donor darah dengan perokok itu biasanya kan orang dengan perokok itu mudah terkena hipertensi ya. Tekanan darah tinggi pada saat screening, tentu saja kan kita rugi kalau misalnya kita punya keinginan untuk donor tapi karena kita tetap melakukan kegiatan yang nggak baik, tetap merokok, pas hasil screeningnya tidak memenuhi syarat kan jadi nggak jadi donor gitu, jadi rugi. Jadi sebaiknya mungkin hindari merokok dulu, kurangi merokok sebelum donor darah. Ataupun kalau misalnya ingin lebih hidup sehat, ya udah stop aja merokok, karena itu akan berpengaruh pada kualitas hidupnya nanti kan. Gitu. Betul, jadi ya, betul. saran saya gitu. Oke, nanti kalau ketemu dokter Lilis ya, nanti dibilangin aja dok, udah berhenti aja ngerokok gitu ya, biar sehat gitu ya dok ya. Oke, dokter Lilis, terima kasih ini ya, sudah terjawab mitos fakta seputar donor darahnya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendonor darah. Next kita bahas
seputar donor darah pemula di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar donor darah, memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh hari ini 14 Juni. Kita masih bersama dengan Dr. Lilis Wijaya MARS, Kepala Divisi Pengembangan Unit Donor Darah dan Kepala Bidang Rekrutmen dan Penyediaan Donor PMI. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar donor darah di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita kembali lagi ke Dr. Lilis ya. Dr. Lilis, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi udah mitos fakta seputar donor. Nah, kalau ngomongin donor pasti pikiran kita, ya udahlah mana lagi kalau bukan PMI gitu ya, Palang Merah Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang donor darahnya, boleh diedukasi lebih mendalam lagi nggak sih dok untuk masyarakat kita sebenarnya PMI ini apa, terus tujuan berdirinya apa, dan kapan mulai berdirinya gitu dok? Oke, jadi bagi pemirsa yang belum mengenal PMI, PMI itu didirikan ada undang-undangnya nomor 1 tahun 2018. Jadi suatu organisasi kemanusiaan yang memiliki undang-undang yang tujuannya untuk mencegah, meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa keberpihakan pada kelompok agama, ras, etnis, gender, dan politik. Artinya PMI didirikan itu murni untuk membantu masyarakat tanpa memandang siapa orang itu. Jadi semua lapisan masyarakat akan dibantu oleh Palang Merah Indonesia. Oke, semua orang tidak memandang suku, ras, segala macam ya dok ya. Semuanya sama gitu ya. Oke, karena ini ngomongin dan didirikan sejak tanggal 17 September ya, 1 bulan setelah kemerdekaan ya. Tahun 17 September 1945. Oh, jadi sekarang usianya 76 tahun ya. Waduh. Kurang setengah lagi. Tahun depan 77 tahun. 77 tahun ya. Tua. Oke, sudah tua tapi tetap boleh donor ya dok ya, usia 76 kalau sehat ya dok ya. Tadi yang kita bahas di segmen. Enggak, karena kan kita terus melakukan inovasi untuk melayani masyarakat, jadi harus tetap muda. Harus tetap muda. 76 kan hanya angka ya dok ya, semangatnya sih tetap anak muda ya dok ya. Kayak dokter Lilis kan ini semangat banget jelasinnya ya. Oke, dok sekarang kita ngomongin donor darahnya. Nah sebenarnya prosedur orang kalau mau donor darah ini seperti apa sih? Maksudnya apa step-stepnya, langkah-langkahnya, terutama untuk sesuai dengan tema kita hari ini, donor darah pemula nih yang belum pernah sama sekali. Kalau yang udah biasa kan udah ngerti lah ya step-stepnya gimana. Tapi untuk yang pemula banget, belum pernah sama sekali, apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin yang baru masuk usia 17 ya, tadi dokter kan menyebut usia 17 mulai pertama kali boleh donor. Atau yang udah usia 30, 40 belum pernah donor sama sekali, gara-gara hari ini nonton dokter Lilis jadi kayak, aduh tergerak hatinya nih gara-gara dokter Lilis, aku mau donor darah deh, alhamdulillah gitu ya. Apa sih dok prosedur yang harus dipersiapkan? Ya, prosedurnya cukup datang ke UDD PMI. PMI ada di 227 kabupaten kota, jadi tinggal dicari aja alamatnya. Nanti masuk ke dalam, pendonor pemula akan diedukasi dulu, terutama mengenai dan mengisi inform konsen terkait dengan riwayat penyakit ataupun kebiasaan-kebiasaan. Dan kalau misalnya sudah lolos di pemeriksaan screening dan lain-lain, pemeriksaan wawancara tadi, lanjut ke pemeriksaan fisik oleh dokter. Nah, setelah pemeriksaan fisik selesai oleh dokter, maka akan dilakukan pemeriksaan HB, tekanan darah, dan berat badan ditimbang situ. Nah, setelah di situ lolos, maka akan dilakukan untuk pengambilan darah. Jadi cukup mudah sebenarnya ya. Terus yang kedua bisa coba untuk mencari di aplikasi Ayo Donor ya. Kami punya aplikasi Ayo Donor. Di situ bisa di Play Store ya, langsung bisa di-download. Langsung cari Ayo Donor, di situ bisa mendaftarkan. Terus di situ juga ada alamat yang terdekat ya, kalau misalnya rumahnya
di sekitar Jakarta, jadi UGD mana aja yang bisa dikunjungi. Jadi itu cukup mudah. Oh, oke, Dok. Sebelum lanjut, ini sudah ada yang mau ngobrol sama Dokter Lilis nih, ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Ini semangat nih mau ngobrol sama Dokter Lilis. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Novi di Cikarang, Bekasi. Dengan Mbak Novi di Cikarang. Iya, Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke, silakan Mbak Novi di Bekasi. Mau tanya apa ke Dokter Lilis? Ini ada yang mau saya tanyakan. Pagi, Dok. Ya, selamat pagi Bu Novi. Ini saya mau tanyakan. Pada tanggal 6 Februari 2022, pertama kali saya ikut donor pemula. Sudah diambil, sudah biasa. Lalu pada tanggal 6 April, ada donor lagi. Mas Raden, aku nggak kedengeran nih suaranya. Iya. Mohon maaf. Iya. Ya, halo? Enggak. Ya, oke. Silakan Bu Novi. Halo? Ya, halo? Oke. 6 Februari 2022 pertama kali donor ya Bu Novi ya? Iya, pertama kali saya donor. Lalu 6 April. Nggak apa-apa. Lalu untuk yang kedua, 6 April 2022, saya mau donor lagi. Tapi kata pihak panitianya, saya disuruh tes ulang. Suruh tes ulang? Iya, karena tes darah ulang gitu. Karena hasil donor saya yang pertama, katanya tidak bisa diterima oleh penerima darah saya deh gitu, walaupun dengan jenis darah golongan yang sama. Saya tanya kenapa ya Mbak, terus mereka bilang ini masih mau dites Bu, takutnya ada apa gitu ya, bukan kelainan, cuma memang ada beberapa yang kejadian seperti saya yang darahnya tidak bisa diterima oleh penerima pendonor walaupun dengan resus yang sama. Saya kan O plus ya O. Oh gitu. Oke, golongan darahnya boleh tahu Bu Novi? Saya resus plus ya. Oh, resus plus. Oh, oke. Oke, Dokter Lilis sudah jelas untuk dijawab atau ada yang ditanyakan dulu, Dok? Suaranya menggaung di saya, Mas Raden, jadi Bu Novi, diulang lagi pertanyaannya. Bu Novi, jangan ditutup dulu ya. Saya jelaskan dulu ke Dokter Lilis. Dok, Bu Novi ini 6 Februari 2022 pernah donor gitu ya. Terus 6 April 2022 mau donor lagi, tapi katanya harus screening dulu. Soalnya hasil donor darah yang pertama di 6 Februari itu tidak bisa dipakai, diterima untuk penerima donornya gitu. Karena satu dan lain hal mungkin harus dilihat dulu screeningnya gitu. Ini sih golongan darahnya O resus plus gitu. Nah ini ada apa ya Dok ya gitu? Udah jelas belum Dok atau bagaimana? Ya. Sudah jelas ya? Bu Novi. Oke, sebelum dijawab Dok. Terima kasih nih Bu Novi. Ya, sudah jelas berarti ya Dok ya? Jelas. Oke. Terima kasih Bu Novi. Kita akan coba jawab sama Dokter Lilis ya. Terima kasih Bu Novi. Salam sehat selalu. Silakan Dokter Lilis. Jadi Bu Novi itu pernah donor tanggal 6 Februari, terus datang lagi di bulan April, tapi dia harus screening ulang gitu ya. Jadi mungkin pada saat donor yang pertama nih Bu Novi ada kebetulan ditemukan mungkin ada yang harus dicek ulang, dan itu diminta untuk yang kedua ini harus dicek lagi, terutama yang terkait dengan mungkin ada kejadian dengan infeksi gitu. Jadi minta diulang lagi supaya memastikan bahwa darahnya ini benar-benar bisa dipergunakan dan bisa dapat dipergunakan dan dapat dipakai untuk orang yang membutuhkan begitu. Kayak kalau nggak salah ya saya cek ini ya. Jadi memang harus dicek ulang kalau misalnya ada diduga ada mungkin ada darahnya ada mengandung infeksi dan lain-lain, itu bisa dicek ulang.
Seperti itu, Mas Raden. Oke. Kalau untuk resusnya sendiri, apa ngaruh nggak sih dok? Tapi kan mungkin SOP-nya adalah resus ini untuk resus ini gitu ya dok ya, Positif, udah kan? pasti. Resusnya Bu Novi kan positif ya. Ya, Ya, saya pikir nggak ada nggak ada masalah. masalah di resus. Ya. Oke, berarti ini yang menjadi permasalahan adalah ada sesuatu yang terkandung di dalam darahnya Bu Novi seperti Ya, itu ya. mungkin itu yang ditemukan, lalu dicek lagi. Atau mungkin ada keluhan lain Bu Novi, misalnya HB-nya rendah atau udah kalau sempat donor berarti kan HB-nya nggak apa-apa. Mungkin pada saat yang kedua misalnya perlu pemeriksaan apa yang ditemukan oleh petugas di sana ya, atau dengan dokter yang memeriksa. Oke. Nah, dari kasusnya Bu Novi ini sebenarnya untuk memeriksanya, screeningnya ini cukup di PMI ketika mau donor sehingga tahu hasilnya, atau harus cek lab dulu sih dok, cek darah di lab gitu atau bagaimana? Cukup di PMI untuk pemeriksaan awal. Kalau misalnya keadaannya mungkin nggak ditemukan, nanti ada di PMI masih belum lengkap, maka kita akan rujuk biasanya. Tapi kalau Bu Novi ini kayaknya cukup di PMI aja dulu. Oh, cukup di PMI ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Novi ya, supaya tahu ternyata ada kandungan. Bu Novi jangan ini. Jadi tetap untuk menjadi donor darah. Ya. Jangan takut, jangan kapok ya Bu Novi ya. Karena ini kegiatan kegiatan yang mulia gitu ya. Terima kasih Bu Novi sudah menghubungi kami. Nah, terkait dengan pemeriksaan dok, mungkin ini nyambung dengan pertanyaannya Bu Novi. Jadi sebelum datang tadi ya, ini harus diperiksa apa aja sih dok, termasuk screeningnya gitu ketika orang mau donor? Jadi pemeriksaan awal ya tadi sudah mengisi info konsen, masuk ke ruang periksa dokter, kita periksa di situ, kita wawancara terkait dengan riwayat penyakitnya. Apakah ada penyakit, ada gangguan misalnya pada saat di tekanan darah ya, nadi kita periksa, apakah ada keluhan lain, misalnya gejala klinis yang ditemukan, misalnya ada sesak nafas kah, ada misalnya gangguan lain gitu ya. Jadi harus jujur kepada dokter yang memeriksa. Selanjutnya kalau misalnya sudah lolos di screening oleh dokter, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan HB. Kita cocokkan lagi, kita tanyakan golongan darah. Kalau misalnya orang pendonor sudah tahu, tapi kita akan cek lagi golongan darah, terus berat badan kita cek lagi gitu. Kalau sudah lolos di situ, maka akan langsung untuk bisa mendonorkan darah. Oke, jadi itu proses cek suhu ya, pada cek saat suhu. COVID kemarin itu sangat konsen dengan pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh ya, jadi penting juga apalagi selama COVID kemarin. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin ada beberapa kondisi yang orang mau donor darah akhirnya kapok gitu ya, nggak ini gara-gara kok ditolak sih, kenapa? Nah mungkin ada beberapa kondisi, nanti mungkin bisa dijelaskan sama dokter Lilis ya, kondisi-kondisi seperti apa saja yang mungkin atau belum bisa donor darah dulu, mungkin nanti next time atau seperti apa nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, pemirsa 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Lilis Wijaya MRS, Kepala Divisi Pengembangan Unit Donor Darah dan Kepala Bidang Rekrutmen dan Penyediaan Donor PMI. Dr. Lilis, sebelum kita lanjut, ini udah ada penelpon lagi mau ngobrol sama Dr. Lilis nih ya. Hari ini rame sama Dr. Lilis ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, saya Hari di Jakarta. Bapak Hari di Jakarta. Silakan Pak Hari, apa yang ditanyakan ke Dr. Lilis? Iya, gini Pak, kan kalau saya kan waktu itu istri saya mau operasi, terus katanya harus pesan darah ke PMI dan serum, terus nyatanya kan nggak kepake. Apa bagaimana itu, darahnya apa dibuang apa bagaimana kalau? Posisinya berarti Bapak masih menyimpan darahnya atau bagaimana? Enggak, saya nggak nyimpan. Oke. Terlanjur sudah pesan gitu ya? Iya, kan darahnya dipesan di rumah sakit kan.
tapi tidak terpakai gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke, Dokter Lilis ada yang ditanyakan atau sudah jelas dok ke Pak Hari? Sudah jelas? Oke, sudah jelas Iya. ya. Terima kasih Pak Hari di Jakarta, kita akan coba jawab ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Ya. silakan Dokter Lilis. Pak Hari, iya, darah yang sudah istilahnya di stok ya, di misalnya operasi di stok untuk persiapan kalau misalnya dibutuhkan secara emergensi. Biasanya kalau tidak dipergunakan pada saat operasi, biasanya kita akan tidak dipakai lagi Pak. Jadi istilahnya dibuang ya, kita punya ini jadi tidak bisa dipakai lagi. Gitu Pak Hari. Oke, berarti tidak dipakai lagi ya karena sudah keluar gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hari gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi sempat mau nanya di segmen sebelumnya, orang udah datang nih pemeriksaan. Ternyata ada satu kondisi yang mungkin nanti hasil screeningnya, oh nggak bisa nih, nggak bisa lanjut karena satu dan lain hal. Biasanya kondisi apa sih dok yang akhirnya membuat orang ini nggak bisa akhirnya mendonorkan darahnya? Yang pasti Mas Raden, pendonor itu harus sehat. Ya. Jadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk donor adalah pendonor yang tidak sehat. Artinya kalau tidak sehat, misalnya demam ataupun misalnya dia habis pengobatan apa gitu ya. Jadi itu yang kita kondisi yang nggak bisa untuk menjadi donor. Nah, terus ada penyakit yang kebetulan ini menjadi penyakit kronis seperti kanker gitu ya. Terus ada serosis hati gitu, penyakit hati atau pendarahan yang abnormal ya, yang terus-terusan itu kondisi yang tidak bisa untuk menjadi pendonor. Terus kondisi medis misalnya setelah kecelakaan terus di pendarahan gitu ya. Jadi itu kan yang seperti itu yang nggak dibolehkan. Terus termasuk penyakit-penyakit yang infeksi yang melalui darah, contohnya misalnya hepatitis, hepatitis B, C, A gitu ya. Terus malaria, sifilis, HIV/AIDS gitu ya. Jadi penyakit yang kronis atau orang setelah melakukan vaksin. Gitu. Jadi vaksin, jadi ada batas-batasnya vaksin. Jadi contoh vaksin hepatitis A, C ataupun smallpox ya, itu memang harus ada jeda waktunya untuk menjadi pendonor. Oke, kalau untuk penyakit-penyakit yang metabolik dok, maksudnya semisal ya diabetes gitu, itu walaupun kondisi terkontrol itu boleh atau tidak? DM dengan insulin yang nggak diperbolehkan. Kalau yang lainnya bisa, tapi dalam keadaan yang terkontrol dan stabil ya. Oke. Berarti masuk kategori sehat tadi ya dok ya, karena dalam hal ini terkontrol seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah nah ini yang akhirnya kita ngomongin manfaatnya nih. Nah ini untuk menarik banyak orang gitu ya, terutama untuk yang pemula. Manfaat yang didapatkan biasanya ketika kita berdonor darah apa sih dok? Supaya orang-orang ini juga yang belum donor darah atau mau baru pertama kali semakin semangat dok untuk donor. Iya. Sebenarnya banyak manfaatnya ya. Kalau kita donor di UDD PMI udah pasti kalau lolos screening berarti orang sehat dong, ya kan? Yeah. Jadi dapat pemeriksaan gratis ya, gratis kesehatan. Yes. Dapat pemeriksaan gratis, golongan darahnya tahu gitu ya. Terus kata Pak JK gini tuh, pernah ada cerita nih Mas Raden. Yeah. Jadi kalau para mertua-pertua kalau menantunya yang rajin donor darah itu pasti yang berkualitas dan sehat katanya gitu. Karena udah lewat proses screening ya dok ya? Iya, jadi pasti sehat gitu kan kalau yang rajin donor darah. Nah, yang pasti adalah ada proses regenerasi sel kan kalau donor darah itu. Jadi darah sel tubuh akan selalu dibentuk menjadi sel baru sehingga orang akan menjadi lebih sehat. Contohnya misalnya itu bisa menghindari kalau sel-sel darah jadi sehat itu jadi mengurangi prematur aging ya.
ya. Itu kan jadi lebih bergairah orang, terus lebih bersemangat biasanya karena sel darahnya selalu baru. Terus orang menjadi puas, secara psikologi kita bangga bahwa kita sudah bisa memberikan sesuatu yang berharga di dalam tubuh kita untuk orang lain. Gitu. Jadi ini ada kepuasan sendiri yang nggak bisa diberikan terhadap kegiatan apapun ya, kecuali donor darah. Kepuasan secara mental kita untuk bisa membantu orang. Oke, ada kepuasan mental, kebahagiaan tersendiri gitu ya. Dan semakin awet muda kalau kata dokter Lilis ya. Oke, dok. Sebenarnya ada waktu-waktu khusus nggak sih dok untuk pengambilan darah itu atau ya udah sesuai dengan jadwalnya aja gitu? Atau mungkin durasinya setelah berapa lama gitu kan? Kan kadang-kadang ada kegiatan donor darah di sini, besoknya ada di sini lagi. Nah itu ada waktu khusus untuk orang individu atau untuk batasan berapa lama frekuensi setelah donor darah sebelumnya gitu? Jadi frekuensinya itu yang ideal adalah 8 minggu gitu. Tapi kadang-kadang kalau di Jakarta kadang-kadang kan bisa lebih dari 8 minggu ya karena kesibukannya ataupun lupa jadwal gitu. Nah itu bisa langsung aja dilihat kalau punya aplikasi yang tadi saya sebutkan, itu bisa dilihat ada notifikasi ya waktu donor, kapan donor saya terakhir. Lalu di aplikasi itu diingatkan untuk donor. Dan di situ juga ada alamat-alamat UDD yang terdekat yang mungkin kebetulan di mall. Sekarang ada di mall Senayan City juga. Jadi silakan kalau misalnya kebetulan lagi shopping ataupun berjalan-jalan bersama keluarga bisa mampir ke Senayan City. Atau di Bekasi juga ada. Jadi di mall di Bekasi jadi bisa mampir ke sana. Sambil nge-mall ya dok ya. Sambil nge-mall ya. Oke, dok mungkin ini juga edukasi ya. Kita udah tahu manfaatnya dari donor darah gitu. Ya. PMI juga secaranya udah tahu. Nah mungkin yang edukasi juga adalah sampai detik ini juga mungkin banyak orang yang belum tahu ini jenis golongan darahnya apa. Itu pasti banyak ya dok ya. Nah boleh dijelaskan nggak sih dok tentang jenis-jenis golongan darah ini yang mungkin menjadi pengetahuan bersama dan manfaatnya apa ketika kita donor darah dan kita tahu nih donor darah kita ini gitu kan. A, O, atau AB, dan ada dengar juga masalah resus positif, resus negatif. Nah itu gimana sih dok? Jadi sebenarnya ada 33 sistem nih Mas Raden kalau bicara golongan darah. Cuma yang kita kenal cuma 2. Sistem ABO, ABE itu yang golongan darah A, B, AB, dan O. Terus ada yang sistem resus tadi itu. Resus positif dan resus negatif. Nah, kalau golongan darah ABO, yang ABO itu bisa kita kenal ya. Kalau yang resus tadi itu sebenarnya salah satu untuk mengetahui golongan darah, tapi itu merupakan satu jenis protein yang ada terdapat di luar sel darah merah yang diwariskan oleh orang tua kita. Gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini mayoritas resus positif ya. Jadi kalau yang ini terutama yang di luar dari Indonesia, terutama yang yang Western ya, bule itu ya, itu resusnya negatif biasanya gitu. Jenis golongan darah yang paling banyak disumbangkan, didonorkan apa dok? Dan yang paling sedikit atau sulit didapatkan yang apa ini dok? Yang banyak itu O, Mas Aden. Kedua itu kalau nggak salah A. Terus selanjutnya ada kalau O itu sekitar 40%. Kebanyakan. Terus kalau A itu sekitar 27-an ya kalau nggak salah. Terus B itu di bawahnya 20% dan AB itu yang paling spesial. Dia paling unik ya dan sedikit sekali orang yang memiliki golongan darah AB. Oke. Nah setelah darah itu masuk, terus biasanya diapakan sih dok di PMI ini sebelum akhirnya transfusi ke penerimanya gitu? Ya, jadi proses dari mulai setelah darah selesai, terus kita simpan itu di refrigerator, lalu di freezer ya,
lalu kita mulai lihat nih, nanti akan diolah. Mulai kita mengolah dengan dicek dulu infeksinya di MLTD, cek MLTD. Terus lanjut diolah, ini kalau sudah siap maka akan dimasukkan di dalam karantina kalau misalnya yang bermasalah. Tapi kalau tidak bermasalah, masuk ke dalam yang siap untuk didistribusikan ke pengendara di rumah sakit ataupun di rumah sakit yang membutuhkan gitu. Oke, jadi nanti akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, ini terjawab sudah ya proses dari prosedur lah ya, prosedur dari donor darah. Nanti di segmen terakhir Dok, kita akan membahas mungkin apa-apa saja sih harus dipersiapkan gitu ya secara personal ketika orang mau pertama kali atau mau melakukan donor darah gitu ya. Dari rumah harus sudah ngapain, salah satunya mungkin siap mental ya Dok ya. Jangan deg-degan juga gitu. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya Dokter Lilis ya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Lilis Wijaya MRS, Kepala Divisi Pengembangan Unit Donor Darah dan Kepala Bidang Rekrutmen dan Penyediaan Donor PMI. Dr. Lilis, di segmen terakhir ini kita akan bahas ya beberapa tips yang bisa diaplikasikan ya ketika mungkin hari ini ada yang mau berangkat donor gitu. Yang pertama, kondisi harus fit. Fit ini dalam artian kan oke, secara kesehatan secara umum oke, tapi kalau ada demam-demam dikit, kan ini kayaknya berapa waktu belakangan ini banyak yang agak demam, agak pilek, itu apa abis begadang, itu tuh ada hubungannya nggak sih Dok? Jadi jangan khawatir kalau misalnya demam ataupun pilek ya. Kalau punya keinginan untuk donor, datang aja ke UDD PMI. Di sana bisa konsultasi dengan dokternya. Kalau misalnya keadaan untuk memungkinkan untuk donor, maka akan terus untuk melakukan donor. Tapi kalau misalnya dokter pada saat screening tidak mengizinkan untuk donor, maka kembali untuk di lain waktu dalam tubuh yang lebih sehat. Gitu. Oh, oke. Yang mungkin nggak tahu tadi aku belum sempat tanya Dok. Hasil screeningnya itu keluar setelah berapa lama sih Dok? Screening maksudnya apa? Screening ketika kita datang nih ke tempat mau donor darah gitu ya, di screening ini bisa lanjut donor atau enggak. Nah itu screeningnya bisa waktu itu juga atau nunggu berapa menit atau gimana tuh? Iya, betul, langsung saat itu juga. Oh, oke. Langsung saat itu juga bisa lolos donor atau tidak. Oh gitu, oke. Berarti saat itu juga bisa ketahuan gitu ya, bisa lolos atau enggak. Nah selanjutnya dengan makan dan minum gitu. Nah ini mungkin tadi sempat dibahas di segmen awal ya Dok ya. Makan dan minum yang cukup dan bergizi, ini hubungannya dengan donor darah untuk energi atau untuk kandungan darah atau gimana tuh Dok? Iya, sebenarnya makanan dan minuman yang bergizi itu penting untuk apa ya? Untuk kita mendapatkan produk darah yang sehat, gitu ya. Kalau misalnya makan banyak lemak itu biasanya darahnya lebih kental gitu ya. Jadi banyak lipemiknya, banyak lemaknya. Jadi sayang sekali ya kalau misalnya pendonor yang ingin mendonor, sebaiknya mungkin makanan yang lebih bergizi. Terus banyak istirahat, jangan begadang ya, terus minum air putih yang banyak sehingga produksi dari darahnya yang dihasilkan akan lebih sehat. Okay. Jadi kita ini produknya itu kan dipergunakan ya untuk orang yang membutuhkan. Betul. Jadi jangan disia-siakan gitu. Nah, jangan disia-siakan. Nah, ini berkaitan erat dengan pemeriksaan nih Dok. Screeningnya udah oke gitu ya. Udah screening. Terus diambil darahnya. Masih ada kemungkinan darah itu yang sudah diambil meskipun screeningnya udah lewat gitu ya. Udah oke, pas gitu, lulus. Hasil darahnya diambil, ada kemungkinan nggak darahnya tidak dipakai Dok? Atau semua yang lewat screening pasti darahnya bisa dipakai? Iya Mas Raden, jadi gini, ini screening awal. Screening selanjutnya kita akan lakukan pada saat kita pengolahan darahnya. Kita akan uji itu dengan
uji infeksinya, ada nggak infeksi. Kalau tadi kan screening awal kita nggak tahu nih infeksi, orang bisa aja pada saat dilakukan wawancara tidak mengaku kalau pernah infeksi, misalnya infeksi yang ditularkan melalui darah. Nah, di dalam screening yang pengolahan darah ini dengan IMLTD kita akan lihat apakah ada kemungkinan infeksi dan lain-lain. Kalau misalnya ada kemungkinan infeksi, maka kita akan tolak itu. Jadi kan ada yang di karantina, ada yang lanjut terus itu. Yang karantina ini yang akan kita buat. Oke Itu, ya. Mas Aden. Iya. Berarti itu darahnya tidak akan dipakai dan dibuang berarti ya Dok ya, karena tidak masuk. Oke. Oke. Yang tadi yang diketahui dengan infeksi tadi pendonornya akan kita panggil. Kita akan panggil, kita akan surati bahwa darah Anda tidak bisa kami pakai karena Anda ini, jadi kita akan rujuk itu ke rumah sakit rujukan untuk diperiksa lebih lanjut. Oh, oke ya. Jelas sudah ya. Kalau untuk aktivitas fisik yang berat ada hubungannya nggak sih Dok sebelum donor darah? Ya lebih baik mungkin dikurangi ya. Kurangi aktivitas fisik. Kalau ngangkat-ngangkat berat ya jangan lah ya. Coba aktivitas minimal aja supaya kita siap untuk melakukan donor darah. Oke, langsung juga pakaian yang nyaman juga ya Dok ya, jangan sampai ribet sendiri nanti di tempat donornya susah nih, kayak gini kan susah. Betul Mas Raden, betul. Kadang-kadang ini ya memang tapi kalau misalnya secara fisik sehat, kami walaupun ribet kami akan layani juga. Tenang aja. Oke, terima kasih Dr. Lilis Wijaya, MRS, Kepala Divisi Pengembangan Unit Donor Darah dan Kepala Bidang Rekrutmen dan Penyediaan Donor PMI sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga semakin banyak yang tergerak hatinya untuk mendonorkan darahnya bagi sesama ya, karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Terima kasih Dr. Lilis, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di PMI dan selamat Hari Donor Darah Sedunia ya Dok ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Mas Raden dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih kembali. Selamat siang. Oke pemirsa, saya Raden Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.